Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Nogososro dan Sapu Inten untuk sobat semua. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan ketika Maiso Jenar ingin memasuki pertempuran dan menyelamatkan Pudak Wangi, tiba-tiba dari belakangnya melintas seseorang yang mirip dengan dirinya dan langsung menuju ke tempat pertempuran. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Sementara itu Janda Simorodro menjadi gembira. Ia ingin Maiso Jenar tertangkap hidup-hidup. Ia ingin membalas sakit hatinya karena suaminya terbunuh. Tapi lebih dari itu, keliharannya telah mendorongnya untuk melakukan niat yang memuakkan. Tetapi ketika ia melihat wajah Maiso Jenar yang kasar dan berambut lebat itu, ia menjadi agak kecewa. Namun demikian ia sama sekali tidak mengurungkan niatnya. Orang ketiga yang berdiri di dalam arena itu adalah Soroyudo. Ia mempunyai tanggapan sendiri atas kehadiran Maiso Jenar. Meskipun ia menduga bahwa kehadiran Maiso Jenar kali ini pun bermaksud untuk menyelamatkan Pudak Wangi, namun tiba-tiba menjalarlah suatu perasaan cemburu yang meluap-luap. Berapa tahun yang lalu ia pernah bertempur dengan Maiso Jenar. Ketika ia menolong Aryo Saloko, pada saat itu ia merasakan suatu perhubungan yang aneh dengan orang itu. Apalagi ketika tiba-tiba saja Maiso Jenar pergi meninggalkan pondok Ki Ageng Pandanalas tanpa pamit. Dan sejak itulah ia mempunyai perasaan bersaing. Meskipun sejak itu Maiso Jenar tidak pernah muncul kembali, dan agaknya Ki Ageng Pandanalas pun sangat membesarkan hatinya. Namun Pudak Wangi sendiri tidak pernah membuka hatinya. Ia yakin kalau hal itu disebabkan karena hati itu telah dirampas oleh orang yang bernama Maiso Jenar. Berbeda dengan perasaan Maiso Jenar sendiri, yang meskipun ia memiliki perasaan yang sama dengan Soroyudo, namun ia mendahulukan keselamatan Pudak Wangi dari perasaannya yang mengganggu. Ia memang sudah membiasakan diri berkorban untuk kepentingan yang lebih besar dan luas tanpa pamrih daripada kepentingan diri sendiri. Karena perasaan itulah maka Soroyudo justru merasa tersinggung karena hadirnya Maiso Jenar. Apalagi setelah ia berjuang mati-matian untuk membebaskan gadis cucu gurunya, namun tidak ada tanda-tanda akan berhasil. Bahkan akhirnya gurunya sendiri menemui kesulitan pula karena hadirnya, kecuali Simorodro tua yang memang sudah diduga sebelumnya juga bugil Kaliki. Maka sebelum orang yang menamakan diri Maiso Jenar itu sampai ke tengah-tengah arena, ia berteriak, "Maiso Jenar, murid utama Ki Ageng Pengging Sepuh, janganlah mengganggu permainan kami. Biarlah kami yang sudah dewasa ini mencoba menyelesaikan persoalan kami sendiri." Terdengarlah orang itu tertawa pendek sambil berhenti beberapa langkah dari mereka. "Aku datang untuk membantumu," katanya. "Aku tidak perlu bantuanmu," potong Soroyudo. Orang yang menamakan diri Maiso Jenar itu mengerutkan alisnya. Kemudian ia berkata pula, "Jangan lekas tersinggung. Bukankah kita masing-masing berjanji dalam hati untuk melenyapkan setiap kejahatan? Apapun persoalan yang ada di antara kita, jangan menjadi sebab bahwa kita tidak bisa bekerja bersama. Bab juga menjadi kewajibanku untuk membebaskan Adi Pudak Wangi." Mendengar nama itu disebut, hati Soroyudo menjadi bertambah berdebar-debar. Lalu katanya, "Pergilah, jangan ikut campur." Tapi orang yang menamakan diri Maiso Jenar itu tidak pergi, malah ia berkata kepada semua yang ada di arena itu, "Dengarlah, aku datang untuk membebaskan Pudak Wangi. Siapapun yang menghalangi, tidak peduli siapa saja,
akan berhadapan dengan Maesa Jenar. Setelah itu kembali ia bergerak maju. Pada saat itu Joko Soko dan Janda Simorodro yang paling berkepentingan untuk menangkap Maesa Jenar dan menggagalkan maksudnya. Karena itulah maka mereka berlompatan maju menghalangi. Sedang Sorayuda menjadi ragu. Untuk beberapa saat ia kehilangan pegangan. Apakah yang akan dilakukannya? Sementara itu orang-orang tua yang menyaksikan perbantahan mereka menjadi tertegun heran. Simorodro dan Pandanalas dengan jelas mengetahui sampai di mana tingkat ilmu Maesa Jenar. Mereka menjadi agak keheran-heranan. Mereka yakin bahwa segala gerakan Maesa Jenar itu adalah khusus peninggalan Ki Ageng Pengging Sepuh yang dahsyat itu. Tapi yang paling heran di antara mereka adalah Maesa Jenar sendiri. Apalagi setelah ia menyaksikan orang itu bertempur melawan Joko Soko dan Janda Simorodro. Tiap gerak tubuhnya sampai ke ujung bulunya adalah tepat sekali apa yang selalu dilakukannya atas dasar ilmu gurunya. Karena itulah maka Joko Soko dan Janda Simorodro yang memang benar-benar pernah bertempur dengan Maesa Jenar sama sekali tidak mempunyai curiga apapun terhadap lawannya. Namun Joko Soko yang merasa bahwa setelah beberapa tahun ia menekuni ilmunya, yang diduganya telah dapat melampaui ilmu Maesa Jenar, ternyata menjadi kecewa sebab Maesa Jenar yang dihadapinya saat itu, bahkan berdua dengan Janda Simorodro, adalah Maesa Jenar yang memiliki ilmu yang belum dapat disamai, dengan jarak yang seolah-olah tidak berubah seperti pada saat ia bertempur di Tambak Boyo beberapa tahun berselang. Demikianlah pertempuran itu menjadi semakin lama semakin dahsyat. Orang yang menamakan diri Maesa Jenar bertempur laksana burung Raja Wali yang menyambar-nyambar melawan ular laut yang bertempur bersama-sama dengan seekor harimau liar. Bagaimanapun Joko Soko ternyata memiliki ilmu yang luar biasa. Ketika pertempuran itu menjadi semakin hebat, gerakan-gerakan Joko Soko menjadi bertambah membingungkan. Serangan-serangan Joko Soko yang sebagian besar mengarah ke perut lawannya, dibarengi dengan sambaran-sambaran sinar putih yang belit-membelit dengan bayangan hitam, merupakan tarian maut yang mengerikan. Sedangkan Janda Simorodro yang bersenjatakan kuku-kukunya terdengar beberapa kali menjerit-jerit sambil menerkam dengan garangnya. Jari-jarinya yang mengembang dan kukunya yang gemerlapan merupakan jaringan-jaringan maut yang sukar dapat ditembus. Apalagi mereka berdua dengan Joko Soko selalu berusaha isi-mengisi kelemahan masing-masing. Tapi orang yang menamakan diri Maesa Jenar itu dalam keadaan yang demikian bahkan seolah-olah berubah menjadi Wisnu dalam bentuknya sebagai Krishna pengembala yang menari-nari di atas seekor ular naga yang berkepala 7. Namun perlahan-lahan tetapi pasti satu demi satu kepala-kepala ular itu dipangkasnya. Demikianlah Joko Soko dan Janda Simorodro semakin lama menjadi semakin terdesak. Tenaga mereka yang dicurahkan habis-habisan tanpa memperhitungkan kemungkinan yang terjadi menjadi semakin lama semakin surut. Sedang lawan mereka malah tambah menjadi semakin garang. Sesaat kemudian jelaslah apa yang akan terjadi dengan pertempuran itu. Hal itu dilihat pula oleh Simorodro tua dan Bugel Kaliki. Sudah tentu mereka tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Sedangkan Pandanalas menjadi termangu-mangu. Ia dapat membaca perasaan kedua orang itu, Maesa Jenar dan Sorayuda, sedangkan ia sendiri tidak dapat memihak salah seorang di antaranya. Sehingga dengan demikian ketika ia mendengar perbantahan Sorayuda dan Maesa Jenar menjadi agak bingung. Namun bagaimanapun juga keselamatan cucunya adalah suatu hal yang mutlak baginya. Karena itulah maka ketika ia melihat Simorodro tua dan Bugel Kaliki mulai bersiap-siap, ia pun bersiap pula. Tapi belum mereka berbuat sesuatu,
Mereka dikejutkan oleh seseorang yang terjun dalam arena pertempuran itu. Ia adalah Sorayuda. Dengan menggeram marah ia berkata, "Maesha Jenar, sekali lagi aku minta kau tinggalkan pertempuran ini. Kau yang selama ini tidak berbuat apa-apa, sekarang kau akan berlagak menjadi pahlawan. Akulah yang pertama-tama bertindak untuk keselamatan Pudawangi. Biarlah urusanku itu aku selesaikan." Bukan main terkejutnya orang yang menamakan diri Maesha Jenar itu ketika Sorayuda membentak-bentak dengan kasar sambil meloncat mundur. Ia menjawab, "Sadarkah kau dengan tindakanmu itu?" Jokosoko dan Janda Simorodro menjadi tercengang-cengang. Mereka sama sekali tidak mengira bahwa Sorayuda dan orang yang menamakan diri Maesha Jenar itu akan bertengkar sendiri. Dalam pada itu tiba-tiba ular laut yang tampan tersenyum-senyum sambil berkata, "Kita mempunyai kepentingan yang sama. Aku tamu kita yang bernama Sorayuda dan Maesha Jenar. Di antara kita bertiga ternyata akulah yang paling rendah tingkat kepandaianku. Alangkah senangnya kalau aku dapat menarik keuntungan dari perang tanding antara kedua tokoh yang sempurna ini. Tapi agaknya aku pun telah dapat memperhitungkan siapakah yang akan menang, sebab aku telah bertempur dengan kalian berdua berganti-ganti. Sorayuda bukan tandingan Maesha Jenar." Sorayuda merasakan dengan tepat singgungan kata-kata itu. Ia memang merasa bahwa ilmunya berada di bawah tingkat kepandaian Maesha Jenar. Hal yang serupa telah dirasakannya pula pada saat ia bertempur dahulu. Justru karena itulah dadanya terasa terbelah. Dengan tidak menghiraukan apapun lagi, dengan wajah yang menyala-nyala, ia bersiap menyerang Maesha Jenar yang masih berdiri mematung. Berbareng dengan itu terdengarlah jerit Pudawangi yang sejak tadi berdiam diri kebingungan. "Bertempurlah kalian, bertempurlah sampai binasa. Setelah itu arwah kalian akan puas melihat aku binasa pula dengan hinanya di tengah-tengah iblis ini." Suara itu jelas merupakan luapan hati seorang gadis yang mencemaskan kehormatannya, bukan nyawanya. Sebagai cucu dan murid Ki Ageng Pandanalas, Pudawangi bukanlah seorang pengecut yang merengek-rengek menghadapi kematian. Tapi terhadap ular laut dari Nusa Kambangan itu, ia benar-benar menjadi ngeri. Sorayuda tersentak hatinya, ia tegak seperti patung. Dadanya digoncang oleh kebingungan yang bergelora, tetapi dalam pada itu, orang yang menamakan dirinya Maesha Jenar merasa bahwa ia tidak mempunyai banyak waktu. Orang itu sadar bahwa apa yang dilakukan oleh Sorayuda adalah luapan perasaannya saja. Karena itu tiba-tiba orang yang menamakan diri Maesha Jenar itu sekali lagi meluncat mundur. Seterusnya apa yang dilakukan sama sekali tak dapat dilihat dengan jelas. Sekali lagi seperti seekor Raja Wali, orang itu terbang dengan kecepatan kilat menyambar Pudawangi. Orang yang berdiri magari gadis itu yang sebagian telah diruntuhkan perasaannya, dengan suara tertawa yang menghentak-hentak dada, dapat ditembus dengan mudahnya. Kemudian berubahlah Raja Wali itu menjadi bayangan hantu menyambar Pudawangi, yang seterusnya lenyap ke dalam kegelapan bayang-bayang gerumbul-gerumbul lebat di sekitar tempat itu. Kejadian itu hanya berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, bahkan merupakan sebuah pesona yang seolah-olah merampas kesadaran dari semua orang yang menyaksikan. Pandanalas, Simorodro tua, dan Bugel Kaliki pun sampai beberapa saat berdiri seperti patung. Baru setelah bayangan itu terbang, mereka menjadi tersadar dari sebuah mimpi yang hebat. Dan sadar pula lah mereka bahwa apa yang mereka usahakan selama itu menjadi lenyap di hadapan hidungnya. Simorodro dan Bugel Kaliki yang sudah bersusah payah menangkapnya, dan Pandanalas yang bersusah payah pula mencari cucunya, ditambah lagi dengan Jokosoko dan Sorayuda yang mempunyai kepentingan yang sama pada saat itu, seolah-olah digerakkan oleh suatu daya penggerak, berloncatanlah mereka menyusul ke arah hilangnya bayang-bayang itu. Saat kemudian, seperti dihisap oleh kegelapan malam, lenyaplah semua orang yang mula-mula dengan riuhnya mengelilingi perapian.
yang sampai saat itu apinya sudah jauh surut. Maka sepilah suasana di tempat itu setelah semua orang berlari-larian pergi. Yang terdengar kemudian kecuali kertak sisa-sisa kayu yang dimakan api adalah napas Maiso Jenar yang tersengal-sengal seperti berebut dahulu meloloskan diri dari tubuhnya yang gemetar. Apa yang disaksikan itu bagi Maiso Jenar seperti gambaran dalam mimpi. Namun bagaimanapun gambaran-gambaran itu telah membingungkannya. Apa yang dilakukan oleh orang yang menamakan diri Maiso Jenar itu adalah tepat seperti apa yang akan dilakukannya seandainya ia mampu. Sebab secara jujur ia mengakui bahwa orang yang menyerupainya itu mempunyai kemampuan yang luar biasa, sehingga ia dapat melakukan pekerjaan itu di hadapan segerombolan orang yang sudah siap untuk menghalang-halangi. Dalam pada itu kembali Maiso Jenar ragu, apakah yang dilihat selama itu hanyalah khayalan-khayalan saja. Berkali-kali ia mengusap-usap matanya, namun cahaya api yang redup itu masih saja mengganggu kegelapan malam. Ataukah jiwanya sendiri yang telah meloncat keluar dari tubuhnya dan kemudian melakukan segala pekerjaan itu untuknya? Maiso Jenar menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia bukan pemimpi, karena itu segera ia sadar bahwa memang telah ada seseorang yang melakukannya, hanya yang aneh baginya. Setiap gerak, setiap kata yang diucapkan tepat seperti yang dikandung di dalam hatinya. Untuk beberapa lama Maiso Jenar masih merenung-renung di dalam hilindungan batang-batang ilalang. Bahkan semakin lama hal itu direnungkan, semakin kaburlah perasaannya. Tapi lebih daripada itu, di dalam sudut hatinya yang paling dalam muncullah perasaan kecewanya. Budak wangi yang sebenarnya bernama Roro Wilis itu untuk kesekian kalinya telah menyakiti hati gadis itu. Sewaktu ayah gadis itu terbunuh olehnya, dan sekarang gadis itu lenyap di hadapannya dibawa oleh seseorang yang menyerupai dirinya. Karena itulah maka sekali lagi ia merasa kehilangan atas sesuatu yang belum pernah dimilikinya. Namun sebaliknya telah merampas seluruh hatinya. Dalam kekalutan pikiran itu tiba-tiba terdengarlah suara tertawa lunak perlahan di belakangnya. Tersentak Maiso Jenar berdiri dan bersiaga, tapi kemudian kembali ia menjadi bingung ketika di hadapannya berdiri orang yang menamakan diri Maiso Jenar. Orang yang menamakan diri Maiso Jenar itu memandanginya dengan seksama dari ujung kaki sampai ke ujung kepalanya. Kemudian terdengarlah ia berkata, "Kisana, apakah yang kau lakukan di sini dan siapakah kau sebenarnya?" Mendapat pertanyaan itu Maiso Jenar menjadi bingung. Ia sendiri sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan sesuatu di tempat itu. Ia hanya tertarik oleh suara-suara riuh serta keinginannya untuk mendapat jejak dalam usahanya mencari Aryo Saloko. Sekarang tiba-tiba seseorang yang sejak semula telah membingungkannya menanyakan keperluannya. Untuk berapa saat Maiso Jenar tidak menjawab, sehingga kembali orang itu berkata, "Agaknya kau terkejut melihat kehadiranku di sini." "Ya," jawab Maiso Jenar dengan jujur. "Aku datang ke tempat ini tanpa aku sengaja." Sekali lagi orang itu tertawa lunak. Adalah suatu kemustahilan bahwa seseorang sampai ke tempat ini tanpa sengaja. "Aku kira kau datang ke tempat ini untuk mengintip apa yang terjadi di padang rumput itu. Ataukah kau memang salah seorang di antaranya?" Bagaimanapun juga Maiso Jenar merasa tersinggung oleh pertanyaan itu. Maka jawabnya, "Kisana, memang aku telah mengintip apa yang terjadi. Aku kagum keperkasaanmu. Kau mampu melepaskan diri dari tangan-tangan Joko Soko, janda Simorodro, ditambah kemudian dengan Soroyudo. Bahkan kau berhasil melepaskan dirimu pula dari kejaran orang-orang seperti Simorodro dan Bugel Kaliki. Apalagi kau membawa beban seseorang." Orang itu menarik napas. "Kau selalu memuji, tapi kau sendiri agaknya seorang yang luar biasa, sehingga kehadiranmu sama sekali tak diketahui oleh seorang pun di antara mereka."
sambung orang itu tiba-tiba seperti orang terkejut. Kau kenal pada setiap orang yang ada di padang rumput itu? Siapakah kau sebenarnya? Sekali lagi Maiso Jenar termangu-mangu, namun bagaimanapun juga ia harus menjawab pertanyaan itu. Maka katanya, akulah yang sebenarnya bernama Maiso Jenar. Bukankah nama itu telah kau pinjam pada saat kau mengadakan pameran kekuatan? Orang yang menamakan diri Maiso Jenar itu nampak terkejut bukan buatan. Sekali lagi ia memandang Maiso Jenar dari ujung kakinya sampai ke ujung kepalanya. Dengan suara yang bergetar ia berkata, kau bernama Maiso Jenar? Maiso Jenar mengangguk. Kalau demikian, sambung orang itu, kita bersamaan nama. Aku juga bernama Maiso Jenar. Memang demikian, bukan nama pinjaman seperti dugaanmu. Ia berhenti sebentar lalu meneruskan, tetapi apalah, banyak orang di dunia ini mempunyai nama yang sama.